beliau itu seorang pahlawan, seorang pejuang gitu, yang tentunya bisa memberikan rangsangan kepada seluruh masyarakat tentang arti sebuah perjuangan. Kalau juga dilihat dari sisi religi, beliau itu adalah seorang ulama. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky. Tentunya kali ini kita mau lanjutin requestan dari teman-teman semua. Jadi kemarin ada yang request Kak lanjutin, ini ada edukasi sosok pahlawan dari film Mat Kilau. Nanti untuk link originalnya akan aku letakkan di description box ya. Ini ya teman-teman ya, luar biasa memang film Mat Kilau ini ya. Ini sekarang sedang tayang di Netflix dan jadi top pertama pencarian. Jadi ini biasanya kan kalau di Netflix ini ada 10 film terbaik yang lagi diputar banyak orang gitu kan di Netflix. Nah ini salah satunya film Mat Kilau, ini posisi pertama teman-teman, luar biasa ya. Nah kalau di Indonesia sendiri ini ada film itu Si Pitung teman-teman, itu sejarah juga, luar biasa juga. Dan aku berharap sih film Si Pitung ini dapat dibuat kembali tentu saja di era yang sekarang. Pasti hype-nya sama seperti Mat Kilau yang bisa memecahkan rekor tentu saja. Ini luar biasa film-film yang seperti ini, membangkitkan semangat juang kita tentu saja untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air, tentu saja untuk mengenang jasa pahlawan, leluhur, nenek moyang kita yang sudah berjuang untuk memerdekakan bangsa kita tentunya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita nonton videonya. Oke. Anak sekolah itu sampai ada menyiapkan 6.000 tiket. Jadi anak sekolah setengah hari masuk sekolah, setengah harinya harus nonton film Mat Kilau. Itu edukasi. Tidak hanya tiketnya, tapi juga dengan transportnya, makannya semua disediakan itu untuk 6.000 itu di satu kerajaan, belum lagi kerajaan-kerajaan yang lainnya. Luar seperti biasa. di film-film lainnya ya, untuk karakter Yayan yang karakter yang dimainkan seorang Yayan itu tidak banyak cakap, tapi banyak langsung kerja lah gitu. Bek ya. Tapi diakui serem. di set penggambaran kan, apabila saya menulis skrip itu, Kang Yayan memang banyak berbincang sama saya kan. Kang Yayan kata, kok banyak panjang dialognya sih. Saya kata, boleh Kang Yayan, pelan-pelan satu-satu. Oke, Q&A seru bareng cast Mat Kilau itu ya. Kalau di Malaysia pasti sukses banget karena itu tadi. Pada saya, edukasi untuk anak-anak yang sekolah, dan benar. Indonesia ada perbezaan yang sangat jauh. Di Indonesia ni saya lihat industri filem ni sudah jauh kerana ya kita lihat penontonnya ramai. Kan di Malaysia kami sebagai penerbit pengarah filem ini mengalami masalah bajet gitu. Tapi ideanya sama kan, Indonesia, Malaysia juga baik, tapi masalah bajet. Jadi saya menerima projek ini, apa jadi pun dengan bajet yang tidak begitu besar, tapi alhamdulillah hasilnya dengan kerjasama semua kan baik. Jadi kalau ditanya mengapa, pada saya penonton di Malaysia terutamanya, malah di Indonesia juga saya percaya, mereka menunggu apa saja filem, tidak kisah filem berbajet besar atau kecil, epik ataupun tidak. Janji filem itu memberi mereka rasa perjalanan kan, pengalaman yang tidak mereka dapat di luar pawagam. Benar. Kalau nonton di bioskop tuh beda. Kejayaan filem Mat Kilau ni saya lihat respon daripada berbagai pihak ya, termasuklah daripada produser sendiri sudah mau membuat filem-filem yang sebegini. Saya rasa itu sangat bagus ya, sebab kita akan memberi banyak pilihan dan filem-filem baru yang bagus ya. Tidak hanya filem cinta, tapi filem yang bersifat perjuangan. Beraneka ragam untuk genre-nya, benar. Suka kerana dia diterima dengan bagus dan hasilnya pun alhamdulillah bagus. Jadi memang sekarang bagus ya. Kan ada beberapa di Malaysia itu ramai pejuangnya. Ramai kan yang memperjuangkan bangsa Melayu, memperjuangkan Islam itu. Kan ada Datuk Maharaja Lela, Datuk Tok Janggut, banyak lagi lah. Tapi saya sebagai pengarah di Malaysia yang paling saya mau explore sebagai film director adalah Kisah Melaka itu. Kisah Melaka kan satu kisah yang panjang. Jadi nantikanlah itu seterusnya lah, doakan. Akan ada seterusnya teman-teman. Saya syuting nggak ada yang fun. Penat aja. Penat. Kan? Saya antara salah satunya saya ya sebelum filem Mat Kilau saya sudah mengarahkan, sebelum filem Munafik saya ada mengarahkan filem KL Gangster, filem aksi juga. Tapi ini pertama kali saya bersama dengan Abang Yayan, saya sangat manis lah. Saya melihat di depan mata saya sendiri seorang pelakon aksi yang hebat, yang terkenal di seluruh dunia, Kang Yayan. Dan saya nak nangis. Dan I'm touched lah, honored kan, di bawah arahan saya, alhamdulillah. Apa kedepannya akan ada
aktor Indonesia lagi? Ya, memang saya memang sedang mencari juga kan, selain pada Kang Yayan. Saya tahu aktor-aktor di Indonesia sudah semestinya lah saya ingin ambil berminat sama Iko Uwais. Tapi saya baru aja dengar harganya, saya terus mau balik lah. Mahal sekali sih. Expensive ya? Wow. Ya, insyaAllah ada perancangan selain Kang Yayan. Okay. Kan? Semuanya menjadi pastinya ini sangat memorable banget karena Mat Kilo ini sebenarnya merupakan kerjasama pertama saya dengan pihak Malaysia gitu kan, walaupun tayangnya memang menjadi film yang ketiga ya. Mudah-mudahan ya kalau buat saya sih harapannya ini kerjasama tidak saja saya dan pekerja film di Malaysia, tapi juga pekerja film Indonesia dengan Malaysia, dan kita udah lihat ada juga pemain dari Malaysia ke Indonesia. Jadi ini buat saya sangat-sangat menjadi sebuah hal yang sangat menarik. Iya, benar. benar. Tidak saja kerjasama secara pribadi saya dengan pihak produser dan director dari Malaysia, tapi juga ini adalah menjadi salah satu kolaborasi bukti adanya kerjasama di antar bangsa Indonesia dengan Malaysia, antar negara. Dan insya Allah ini saya lihat makin meningkat lagi dari Malaysia dengan Indonesia. Bukan dari saya sebagai pengarah saya saja, bukan produksi Kembara Studio saja, malah di Malaysia ada produksi yang besar-besar yang lain yang mungkin di masa akan datang akan bekerjasama dengan artis ataupun produksi di Indonesia. Dan saya mau beritahu di sini kepada penerbit Indonesia, saya juga pelakon. Sekiranya mau casting boleh saya. Saya pengarah juga, pelakon pun ada juga. Cari makan. Bahasanya pakai bahasa Melayu atau di filmnya atau perlu belajar lagi atau? Enggak ya. Jadi enggak. bahasanya sama karena di Mat Kilo ini Toga ini sebagai orang upahan dari Borneo ya. Iya. Jadi ya seperti di film-film lainnya ya, untuk karakter Yayan yang karakter yang dimainkan seorang Yayan itu tidak banyak cakap tapi banyak langsung kerja lah ya. Iya benar. Ngeri ya, serem banget. Di set pengambaran kan apabila saya menulis skrip itu, Kang Yayan memang banyak berbincang sama saya kan. Kang Yayan kata, kok banyak panjang dialognya sih. boleh Kang Yayan pelan-pelan satu-satu. Yang harus saya tambahkan bahwa kenapa kalau saya melihat Mat Kilo ini menjadi sebuah film yang jujur saya sangat merinding gitu, bisa selama saya hampir 2 minggu di sana menyertai pemutaran Mat Kilo. Setiap kali saya datang ke bioskop itu masyarakat itu dari berbagai kalangan datang tidak saja untuk hadir menonton, tapi datang seakan mereka itu menjadi bagian dari Mat Kilo. Mereka datang dengan baju, dengan busana adat lengkap dengan kerisnya. Dan begitu saya semakin pelajari tentang siapa sosok Mat Kilo, ternyata sosok Mat Kilo itu kalau dilihat dari seorang warga negara sebagai masyarakat, beliau itu seorang pahlawan, seorang pejuang gitu, yang tentunya bisa memberikan rangsangan kepada seluruh masyarakat tentang arti sebuah perjuangan. Kalau juga dilihat dari sisi religi, beliau itu adalah seorang ulama, seorang tokoh agama. Jadi beliau juga lah yang dalam karakternya yang disampaikan itu, seorang Mat Kilo itu bisa meningkatkan tentang bagaimana sebagai warga negara, sebagai seorang penganut keyakinan dengan semakin meningkatkan akidahnya. Iya benar. Dan dilihat dari sisi bela diri yang kebetulan di sini sebagai budaya Melayu juga, budaya Nusantara, yaitu Pencaksilat. Mat Kilo ini sebagai seorang pendekar. Jadi seluruh lapisan masyarakat, dari sosok negarawan, sosok religinya, dan dari sosok bela dirinya, dari kalangan bela dirinya, blek tumplek pada datang ke bioskop untuk menyaksikan seorang Mat Kilo, pasti. Mat Kilo. Jadi itulah, jadi memang Mat Kilo ini seorang tokoh yang sangat fenomenal. Iya. Enggak ada di Malaysia. Saya rasa enggak ada, mungkin di Indonesia juga kan. Di Malaysia apabila filem Mat Kilo ini ditayangkan, menteri sama menteri bergaduh kerana filem ini. Enggak tahulah kenapa. Kan jadi maksudnya poinnya di sini the impact of the film, the impact of the film kan, sosiopolitiknya masyarakat kan, pemimpin kan. Ya. Saya cuma tahu mereka tonton itu saya sudah cukup. Lainnya saya enggak mau tahu. Sampai di sana raja-raja di situ. Ya, raja, sultan raja-raja itu support untuk misalkan masyarakat tonton.
anak sekolah itu sampai ada anak-anak. disiapkan 6.000 tiket untuk jadi anak sekolah setengah hari masuk sekolah, setengah harinya harus nonton film Mat Kilo. Iya, Itu merinding langsung. sangat luar Luar biasa biasa. support Luar dari biasa. pihak pemerintah terhadap karya anak bangsa Iya. yang bisa memberikan motivasi yang bagus dan itu ditularkan ke kalian anak-anak sekolah Iya, nih, generasi muda. harus nonton. Difasilitasi tidak hanya tiketnya tapi juga dengan transportnya. Bagus, makannya, bagus, semua bagus yang kayak gitu, disediakan benar. untuk 6.000 itu di satu kerajaan belum lagi kerajaan-kerajaan yang Bagus lainnya. ya, bagus itu sangat banget ya. luar biasa. Untuk mengenang jasa pahlawan tuh kayak gitu. Sangat itu tadi dia Tokoh Mat Kilo ini sebagai seorang pahlawan, seorang budayawan, sebagai seorang pendekar, sebagai seorang ulama. Jadi Iya. itu sangat dilihat gitu Iya. bahwa ini adalah film-film yang memang lain dengan film yang lainnya. Iya. Kepada peminat filem di Indonesia, saksikan filem Kisah Mat Kilau, Kebangkitan Pejuang. Sekiranya anda meminati filem aksi macam seperti The Raid, Redemption yang dilakukan oleh Kang Yang dahulu, sekiranya anda meminati filem aksi, filem penuh jiwa, Iya. emotion, this is for you. Oh, satu lagi film karya Samsul Yusuf dari Balik lagi, Malaysia. Ini dan saya ada di dalamnya. Oh. Saya cuma sampaikan kita jumpa nanti Wis. di bioskop. Filem yang boleh ditonton oleh segenap lapisan masyarakat. Saksikan filem Mat Kilau, Kebangkitan Pejuang. Segalanya akan pasti gempak. Saksikan Mat Kilau. Jangan tak saksikan filem Mat Kilau. Filem Yang- kisah Mat yang Kilau, jahat. Kebangkitan Pejuang. Oke. Alhamdulillah, yes. Oh, Itu dia. CGV ya, kalau di Indonesia sudah turun, sudah nggak tayang lagi. Jadi karena kemarin kan seminggu ya teman-teman ya. Wah itu, sekarang teman-teman kita bisa menyaksikannya di Netflix tentu saja dan menjadi top pertamanya. Jadi kalau namanya top pertama itu hampir semua orang itu mencari untuk nonton gitu ya. Banyak banget yang nonton gitu kan, makanya menjadi top pertama di Netflix tentu saja. Oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, next time, bye.